hanya menuju itu haram haram halal haram mas ini mumat di sini mungkin nih sepanten nguripe itu ya. Jadi setiap bidang ilmu pasti ada tokohnya masing-masing. Itu teman-teman ceritanya. Mungkin yang hilang haram-haram itu juga tidak membaca sejarah pendidikan Islam, bahwa kemunduran Islam itu dikarenakan tidak belajar ilmu pengetahuan. Hanya menuju itu haram haram halal haram mas ini mumat di sini mungkin nih sepanten nguripe itu ya. Mungkin ini sebagai pemuda yang kebingungan sudah terjawabkan. Mungkin video lain akan saya bertanya-tanya yang lebih lan terpojokan gitu. Ya. Dan ini ya untuk tambahan kita ya, istilahnya bahkan di dunia Islam itu orang kalau sudah membaca kitab Ihya Ulumuddin ini bisa dikatakan sudah tinggi kan begitu ya. Padahal kalau mau fair dalam hal keilmuan seharusnya mempelajari karyanya Imam Ghazali itu ya jangan Ihya Ulumuddin tok, jangan cuma dari sisi tasawufnya tok kan begitu, tapi juga dari kitab yang lain, misalnya mungkin Ad-Dolal kan gitu ya, atau kitab Maqasid Al-Falasifah itu karyanya Imam Ghazali juga, tapi jarang dipelajari bahkan di pesantren-pesantren. Nah pesantren rata-rata Ihya Ulumuddin kan begitu. Dan masih banyak kitab-kitab Al-Ghazali yang di dalamnya juga membicarakan metode-metode yang bisa mengarahkan kita berpikir lebih jelas kan. Dan kenapa orang mengharamkan filsafat tapi kemudian mempelajari mantek? Nah itu yang begitu kan. Pertanyaannya begitu. Kurang lebihnya sama ya sama. Bang? Ada ilmu mantek. Kakek buyutnya ilmu mantek itu ya Aristoteles. Kembali lagi. Yang dilarang-larang itu kan Aristoteles. Kalau mengikuti Aristoteles gitu kan. Tapi buktinya ikut mempelajari ilmu mantek. Iya. Logika silogisme yang dibangun atau yang dipelajari, yang digunakan oleh ilmu mantek dan ilmu pengetahuan saat ini itu ya itu atas jasanya Aristoteles. Maka Aristoteles itu disebut sebagai guru pertama dan gitu ya. Karena orang Islam pun ya banyak mengambil metode-metodenya Aristoteles. Seharusnya bersyukur pada Aristoteles yang memberikan jasa ilmunya itu, yang sampai saat ini dipelajari itu seharusnya itu. Ya mungkin Mbak Ana mau tanya lagi atau cukup? Nanti kalau ada pertanyaan ditulis di komentar aja. Biar dibahas di video selanjutnya. Mungkin video ini sampai cukup ini saja teman-teman, ngobrol-ngobrolnya, durasinya ya. Durasinya udah wah iya. Mungkin selanjutnya ya video-video selanjutnya akan menarik lagi tadi, dari mulai Imam Ghazali, filsafat Islamnya, tasawuf dan filsafat itu akan menarik sekali. Apalagi sebagai pemuda yang kebingungan, mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang akan diajukan oleh Abeh seperti mungkin kalian juga ya. Ini ya. Imam Ghazali itu mengalami puncak keraguan intelektual. Jadi gusar galau, ternyata ilmu yang saya pelajari selama ini itu belum bisa melepaskan keraguan saya. Kan begitu. Padahal filsafat sudah, ilmu kalam sudah, fikih sudah, tasawuf sudah, ya kan? Nah, puncak keraguannya itu justru karena dia sudah memahami semuanya ilmu bidang-bidang ilmu itu. Nah, maka kalau kamu seharusnya mau mencari kebenaran itu harus kamu punya modalnya dulu, memahami bidang-bidang itu dulu, baru meragukan. Ojo tiba-tiba nyongkok meragukan.
tahu Saya dasarnya. belum tahu kok masih meragukan. Itu Bahaya lagi. Bahaya lagi. lah Imam Ghazali meragukan Aristoteles, meragukan Al-Farabi, Ibnu Sina dan filsuf-filsuf lain karena dia mempelajari bahkan memahami sedetail mungkin. Padahal untuk satu tokoh saja, bayangkan satu tokoh mempelajari Aristoteles satu tokoh saja, kamu satu semester mungkin Nggak selesai. nggak selesai. Kan begitu, bayangkan. Janggoten ini. Nah, maka itulah kekaguman saya. Sampai terus Iya. mempelajari. Ya di samping pelajaran-pelajaran agama kan begitu kan, artinya tetap sebagai muslim, sebagai orang yang Islam yang taat, ya kita harus berusaha semakin memperbaiki diri kita kan di dalam hal ketaatan. Maka perlu fikih ya dipelajari ya, terus kemudian tauhid dipelajari, hadis dipelajari, Al-Qur'annya apalagi kan begitu. Tetapi tidak melupakan bidang-bidang yang lain, dan jangan sampai menganggap ilmu-ilmu yang lain itu haram dipelajari. Saya ini menganggap ilmu-ilmu matematika atau fisika lah. Kalau kita nggak mempelajari, bagaimana umat Islam ini akan maju? Bagaimana umat Islam ini menyelesaikan persoalan-persoalan fisik atau fisika, matematika? Ora iso hitung-hitung. Kan ngomong Islam nggak iso hitung-hitung. Nggak Nanti bisa jualan nggak kopi. bisa jualan online. Mau menghitung mawaris bingung karena nggak tahu matematika. Kan begitu kan? Maka itu harus dipelajari, dan jangan menganggap itu ilmunya bukan ilmu Islam kan begitu kan, bukan ilmu Islam, berarti ilmu kafir kan. Nggak boleh dipelajari. Tidak boleh dipelajari. Akhirnya apa ya, nggak ada yang nggak ada yang umat Islam, nggak ada yang jadi ilmuwan, nggak ada yang jadi sejarawan, nggak ada yang jadi apa itu antropologis, nggak ada yang jadi seniman, ya Jadi sudah, yang jadi pengusaha, nggak bisa. yang jadi ekonom, selesai sudah. Hancur itu ya. Taunya cuman fikih itu saja. Haram halal, makruh bid'ah gitu. Nanti bisanya cuma mengkafir-kafirkan sesama. Maka Al-Quran sebagai pijakan, pedoman utama ini harus dipelajari, kemudian dibantu pemahaman kita dengan ilmu-ilmu yang bisa memahamkan kita kepada substansi dari ajaran Islam itu. Butuh banyak ilmu untuk memahami dasar pedoman kita. Orang ngertinya ya mau. Oke kawan-kawan, cukup saja video ini. Apabila ada perkataan salah atau perkataan yang salah kepada saya, mohon maaf sebagai host-hostan mewakili bertiga ini. Saya cukupi akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.